Tahtimul Kutub Ramadan. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi BZH Genggong mempersembahkan. Ikutilah dan simak Tahtimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Diawali kitab Al-Jannatu wa Na'imuha karangan Asy-Syaikh Al-Hadz Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Haji Ahsan Mumaruzzaman. Dilanjutkan kitab Suhufu Musa karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Naufal. Dilanjutkan kitab Ahwalul Qiyamah karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Nun Hasan Ahsan Malik. Dilanjutkan kitab Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah. Dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri pukul 20.00. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihaini iku tetep ing dalam Sahih Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ata taqasapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin kelawan daging farufi'ah maqadin aturi ilaihi maring Kanjeng Nabi apa adzira udhira wa kanat lan ono apa adzira iku tu'jibu gawaaken apa dzira ing Kanjeng Nabi. Fanahasya moko nyokoti sapa Kanjeng Nabi minha saking dira nahsyatan kelawan nyokot temenan. Semaqala nulidau sapa Kanjeng Nabi ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana utawi ingsun iku sayyidun nasi gustine manungsa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat.
wa hal tadruna apa toh uruh sapa sira kabeh mimma saking apa dzalika utawi mengkono sayyidun nas ya jama'ullahu ngumpulake sapa Allah Gusti Allah annasa ing manungsa rupane al awwalina wong awal kabeh wal akhirina lan wong akhir kabeh fi sa'idin ing dalam panggonan wahidin kang siji yasma'uhum kang ngrungoaken ing annas kang ngrungu sapa kang ngrungu ing annas sapa adai wong kang ngundang wong kang memanggil wayang fudulan nembus tampak ing annas wayang fuduhum lan nembus ing annas apa albasaru peningal wa tadnu lan parek apa asyamsu srengenge faya belugu moko tumeka annasa ing manungsa faya belugu moko tumeka apa asyams annasa ing manungsa minal hammi saking susah faya belugu moko tumeka annasa ing manungsa minal hammi saking susah wal karbi lan prihatin apa ma perkara layutiku nakang ora kuat sapa annas wala yatahammaluna lan ora nanggung sapa annas fayaqulu maka ngucap sapa annas manungsa ala tarawna ma balagakum ala tarawna ana toh ora ningali sapa sira kabeh ma ing perkara qad balagakum kang tumeka apa ma ing sira kabeh ala tarawna apa to ora ningali sapa sira kabeh man ing wong yashfa'u kang nulungi sapa man lakum maring sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh fayaqulu maka dawu maka ngucap sapa ba'dun nas sebagian manungsa li ba'din maring sebagian kang ngoneh alaikum netepono sapa sira kabeh bi adama kelawan nabi adam fayatuna moko teko nekani sapa annas adama ing nabi adam alaihi salam fayaquluna moko ngucap sapa annasu lahu maring nabi adam anta abul bashar anta utawi sira iku abul bashari bapake manungsa. Jadi kelak ini pada saat di hari kiamat di mana manusia semuanya mulai dari awal sampai akhir, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu semuanya dikumpulkan di dalam satu tempat, tidak ada yang namanya pepohonan, dedaunan, bangunan ataupun awan, tidak ada, sehingga matahari seakan-akan sangat dekat sekali. Dan gara-gara seperti itu manusia pun merasa susah dan prihatin. Mereka tidak kuat menanggung laparnya, dahaganya, panasnya. Jangankan kelak di hari kiamat, pada saat sekarang saja kalau kita berada di terik matahari yang panas, ya panas. Bahkan ada yang semaput. Kalau sudah ikut upacara, itu upacara biasanya jam 9, itu sudah panas. Gimana kalau jam 11, jam 12, yang asalnya kulit sudah hitam tambah hitam lagi gara-gara kena sinar matahari. Nah, itu panasnya luar biasa. Dan biasanya kita kalau merasakan panasnya seperti itu ketika kita mengadakan sholat istisqa. Sholat istisqa, kemarau panjang, berkumpul di lapangan, panas-panas, memohon kepada Allah agar supaya diturunkannya hujan. Nah itu sudah panas sekali, belum ada apa-apanya dibanding kelak pada saat yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Mereka semua merasakan prihatin, sehingga manusia mendatangi kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Anta Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih,
Allah menciptakanmu biyadihi dengan kekuasaan Allah. Wa nafakha fika min ruhi, lan Allah meniupkan padamu min ruhi dari ruhnya. Wa amarolan Allah memerintahkan al malaikah fasajadu, maka malaikat pun sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, manusia memohon kepada Nabi Adam, berilah syafaat kepada kami, mintalah pertolongan kepada kami, memintalah pertolongan untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tarau ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Ala tarau balagona, apakah kau tidak melihat apa yang ada pada kami? Fayaqulu Adam menjawab, inna rabbi qad ghadabal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qad ghadaba, benar-benar marah, al yauma, pada hari ini, ghadban, dengan marah, lam yaghdab qablahu, dengan marah yang belum pernah marah sebelumnya. Wala yaghdaba ba'dahu mithlah, dan Allah tidak akan marah setelahnya. Innahu, sesungguhnya Allah, qad nahani 'anis syajara fa asaitu, Allah melarangku untuk mendekati pohon khuldi. Fa asaituhu, maka aku mendurhakai Allah. Merasa bersalah Nabi Adam tidak bisa memohon ampunan, pertolongan kepada Allah. Nafsi nafsi nafsi, kula nyuwun sapa ingsun ing Allah, ing slamet ingsun. Saya hanya memohon keselamatan saya. Saya hanya memohon keselamatan saya. Saya hanya memohon keselamatan saya. Idhabu, carilah, pergilah, ila ghairi, kepada selainku. Idhabu, pergilah ila Nuh, kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, maka Nabi Nuh, maka mereka manusia mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, maka manusia pun berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innaka anta awwalur rusul, sesungguhnya engkau adalah awal para utusan, ilal ard, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Faqad sammakallahu abdan syakura, dan Allah menamakanmu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untukku, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah kau tidak melihat pada apa yang menimpa kami? Fayaqulu, Nabi Nuh pun menjawab, inna rabbi azza wa jalla qad ghadibal yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar ghadab al yauma, pada hari ini, ghadban lam yaghdab mithlah, dengan marah yang tidak pernah marah sebelumnya. Wala yaghdaba ba'dahu mithlah, dan tidak akan pernah marah setelahnya. Wa annahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi, dan aku pernah mendoakan kepada kaumku. Merasa bersalah Nabi Nuh karena dulu Allah melarang untuk mendoakan kaumnya, tapi Nabi Nuh mendoakan anaknya yang bernama Kan'an. Nafsi nafsi nafsi, aku hanya memikirkan diriku, memohon keselamatan diriku, memohon ampunan untuk diriku. Idhabu ila ghairi, cari, minta. Idhabu, pergilah kalian, ila ghairi, kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, cobalah minta pergi kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaquluna, maka manusia pun mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah, engkau adalah nabinya Allah, wa khaliluhu, dan kekasihnya Allah, min ahlil ardi, dari muka bumi ini, dari penduduk bumi ini. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala tarau ma nahnu fih,
apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Kami kelaparan, kami kehausan, kami dahaga, kami panas. Nabi Ibrahim, fayaqulu lahum, Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadban, sesungguhnya Tuhanku benar-benar marah, benar-benar ghadab al yauma, pada hari ini. Panasnya luar biasa, betul-betul ghadab Allah kepada manusia. Makanya kelak pada hari akhir, pada yaumul mahsyar, ada beberapa golongan di padang mahsyar, tidak semua merasakan panas, tidak semua merasakan dahaga, tidak semua merasakan susah payah, tidak. Ada yang menaiki kuda, ada yang berjalan, bahkan ada yang jalan bukan pakai kaki, tapi jalan pakai kepala, dibalik oleh Allah pada saat itu. Karena pada saat itu ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, tidak pernah marah sebelumnya, wala yaghdaba ba'dahu mithlah, dan tidak akan pernah marah setelahnya. Inni qad kadzibtu thalatha kadzabatin, sementara aku pernah bohong 3 kali. Nafsi 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 aila as'aluhu illa najata nafsi illa najata nafsi, aku tidak memohon kecuali keselamatan diriku. Nafsi nafsi. Jadi mereka semua, para anbiya wal mursalin, tidak bisa apa-apa untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya, kepada manusia pada saat itu tidak bisa. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku, kata Nabi Ibrahim. Idhabu ila Musa, pergilah kalian ila Musa, kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa, manusia pun mendatangi Nabi Musa. Fayaquluna, manusia menjawab, mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu birisalatih wa bikalamihi 'alan nas, Allah mengutamakanmu birisalatihi, dengan mengutusnya Allah, wa bikalamihi, dan kalamnya Allah, 'alan nasi, kepada manusia. Isfa'lana ila rabbik, mintalah syafaat, syafaatilah untuk kami, mintalah syafaat pertolongan lana, kepada untuk kami, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala taro ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami, wahai Nabi Musa? Fayaqulu, Nabi Musa pun menjawab, inna rabbi ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku marah al yauma, pada hari ini, ghadban, dengan marah, lam yaghdab qablahu mithlahu, yang tidak marah sebelumnya seperti ini, wala yaghdaba ba'dahu mithlahu, dan tidak akan marah setelahnya seperti ini. Wa inni qad qataltu nafsan lam u'mar biqatliha, sementara aku pernah membunuh seseorang, lam u'mar biqatliha, yang tidak diperintah untuk dibunuh. Nabi Musa tidak sengaja membunuh seseorang karena melihat umatnya, kaumnya ditindas, dizalimi oleh Nabi Musa. Hanya sekali pukul langsung kelenger, langsung meninggal, langsung mati. Itulah kehebatan Nabi Musa, memiliki kekuatan yang Allah karuniakan 40 kali lipat kekuatan orang laki-laki. Mengangkat batu hanya sendirian. Sehingga pernah terjadi dalam kitab Hamish Majalisus Sunniyah, Majalisus Sunniyah, di situ diterangkan ada bahwa di zaman dahulu, zamannya Nabi Musa dan zamannya zamannya Nabi Musa, ada namanya Auj.
Auj itu orangnya tinggi sekali. Saking tingginya kalau mau ngambil ikan di laut kemudian dipanggang ke matahari. Saking tingginya ya. Kemudian kalau sudah kencing banjir semua. Tapi tidak beriman kepada Allah dan meninggalnya gara-gara oleh Nabi Musa dipukul mata kakinya dengan menggunakan tongkat beliau, kemudian biiznillah meninggal. Saking kuatnya Nabi Musa dikaruniai 40 kali lipat kekuatan laki-laki. Jadi memang ada amalan yang untuk kekuatan. Saya pernah waktu di Lirboyo itu waktu ijazah ada ijazahan teman saya kepada kiai ada ijazah pukulan maut. Ada ijazah pukulan maut. Namanya anak santri dulu gier ke panco, lomba panco, ayo panco. Kalah. Saya mau fitness dulu, latihan lagi. Dapat seminggu, coba boleh, kalah lagi. Akhirnya pas nyoba itu amalan pukulan maut. Wa idza batastum jabbarin. Wa idza batastum jabbarin dibaca puasa bila ruhin tanpa ruh. Coba ijazah setiap ba'da sholah dibaca setelah wudhu dibaca. Dapat seminggu, karena seminggu itu ketemu dengan teman lagi, ayo meringan dibaca bismillahirrahmanirrahim wa idza batastum jabbarin 3 kali. Tung, 2, tolok. Dia meloloh kan. Ya. Saya heran sendiri. Biasanya tidak kuat. Oh itu kok kuat ya? Dia meloloh kan. Sret. Saya, boleh katanya. Baca lagi. Tung, 2, tolok. Apa dia meloloh kan ini? Heran kok bisa kuat gitu loh. Jadi langsung itu amalan 40 kekuatan dulu. Fayaquluna idhabu ila Musa fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu bi risalati wa bi kalami 'alan nas isfa' lana ila rabbik lam u'mar bi qatliha nafsi idhabu ila ghairi pergilah kepada selainku idhabu ila Isa bin Maryam cobalah pergi ke Nabi Isa bin Maryam. Fayatuna Isa, maka manusia pun mendatangi Nabi Isa. Fayaquluna, mereka mengatakan ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimatnya Allah alqaha Allah timpakan padamu, Allah timpakan kepada Maryam, waruhum minhu dan ruh dari Allah, waruhun dan kesucian minhu saking Allah, wa kallamtan nasa fil mahdi sabiya, dan kau berkata kepada manusia fil mahdi sabiya dalam keadaan masih kecil.
Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami ila rabbika kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat ila ma nahnu fihi, atas apa yang menimpa kami. Fayaqulu, maka Nabi Isa menjawab, inna rabbi qad ghadabal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku benar-benar marah hari ini, al-yauma hari ini, ghadaban dengan marah, lam yaghdab yang tidak pernah qablahu mithlah sebelumnya, wala yaghdab ba'dahu mithlah dan tidak akan marah setelahnya, walam yadhkur dzamban dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan. Idhabu ila Muhammad, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka manusia pun mendatangi baginda Nabi Muhammad. Fayaquluna, mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah, wa khatimun nabiyina dan menjadi akhir para nabi, wa qad ghafarallahu laka dan Allah benar-benar mengampunimu, ma taqaddama min dambik, kesalahan yang telah lewat, wa ma ta'akhkhara dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat, mintalah pertolongan, lana untuk kami, ila rabbika kepada Tuhanmu. Ala tarau ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami. Fa'antaliku fa'ati tahtal arsy, fa'antaliku maka budalan, maka aku pun pergi. Fa'ati, aku mendatangi tahtal arsy, di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan ila rabbi, fa'aqa'u sajidan li rabbi, aku pun sujud kepada Tuhanku azza wa jalla. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidih wa husni tsanai alaihi syai'an, kemudian Allah membuka alayya kepadaku min mahamidi, saking piro-piro pujiannya Allah, wa husni tsanai dan bagusnya mengalem alaihi kepada Allah, lam yaftahu ala ahadin min qabli, yang Allah tidak membuka ala ahadin ingatasi siwiji-wiji min qabli saking sadurunge ingsun. Tsumma yaqulu, kemudian Allah menjawab, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad, angkat mustikamu, angkat kepalamu, sal tu'tah, sal mintalah, tu'tahu maka engkau akan diberikan, tu'tahu den paringi sapa sira ing soal, wasfa' lan mintalah syafaat, tusyaffa' maka akan diterima syafaatmu. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat ra'si, kepalaku. Fa'aqulu, kemudian aku mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, aku memohon keselamatan untuk umatku wahai Tuhanku. Ummati ya Rabb, aku meminta keselamatan untuk umatku ya Allah. Fayuqalu, maka dijawab, ya Muhammad, fayuqalu maka dijawab, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim, masukkanlah min ummatika dari umatmu, man la hisaba alaihim, yaitu orang yang tidak akan dihisab, minal babil aimani min abwabil jannah, dari pintu kanan, min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga.
Jadi yang bisa memberikan syafaat yaitu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa memberikan syafaat untuk digolongkan sebagai orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Makanya Abuya Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam sampai membuat syair, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, pembawa syafaat di hari kemudian, syafaat agung menyelamatkan semua insan, sangat mendambakan di padang mahsyar berkumpul manusia dari zaman Adam sampai akhir masa. Semua orang kebingungan, kesana kemari tak ada pertolongan. Para nabi semua tak bersedia untuk memberi syafaat pada manusia. Mereka masih merasa punya dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hanya Rasulullah, Nabi kita, idola kita, kekasih kita, yang bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, pada padang mahsyar, untuk diberikan pertolongan agar tidak dahaga, tidak panas, tidak lapar, bahkan digolongkan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Maksudnya tanpa dihisab gimana? Tanpa ikut antrian, langsung masuk ke jalan pintas, tidak perlu antri dihisab. Karena kelak di hari kiamat, di akhirat itu akan dihisab satu persatu, antri. Ditanya oleh malaikat, pertama kali yang dihisab, yang ditanya adalah awwalu ma yuhasabul mar'u as-shalah. Pertama kali di hari kiamat yang akan dihisab adalah salatnya bagaimana. Ditanya salatnya, ditanya hartanya, ditanya puasanya, ditanya masa mudanya, ditanya bertahun-tahun, sementara manusia antri untuk selesai ditanyakan hisabnya. Antri, bayangkan, bukan hanya di zaman tahun 2020 orang yang dihisab, bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi mulai dari umat Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bayangkan antrinya seperti apa, capeknya bagaimana. Tapi orang yang masuk dalam surga bighairi hisab, tanpa antri, langsung masuk melalui jalan pintu kanan, minnal babil aiman min abwabil jannah. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Wahum syuraka'un nas fima siwa dzalik minal abwab. Wahum utawi man iku syuraka'un nas, piro-piro sekutonane manungsa, fima ing dalam perkara siwa dzalika kang sakliyane annas, ya'tuna minal abwabi, saking piro-piro lawang, piro-piro pintu. Sumaqala, kemudian dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi demidat nafsi utawi awa ingsun iku biadihi, kelawan kekuasaane alladzi innama sa'tuhuni perkara bainal misra'aini, saking lor-lorane lawang loro, min masara'il jannah, saking pira-pira lor-lorane surga, antara pintu dengan pintu surga, kama baina Makkah wa Himyar, luasnya pintu tersebut seperti tanah Mekah dan tanah Himyar. Tanah Himyar Madinatus Son'a fil Yaman, kota Son'a di negeri Yaman. Jadi berapa kilo itu antara Son'a dengan Yaman, antara Son'a dengan Mekah.
Nah, sementara pintu surga luasnya seperti itu. Au kama baina Makkah wa Busra, atau bagaikan jarak antara kota Mekah wa Busra dan tanah Busra. Madinatun bisyam, Busra kota di negeri Syam, Syria. Wa au utawi lafat au iku syakkun minar rawi, keraguan dari yang meriwayatkan, apakah seperti Makkah wa Himyar atau Makkah wa Busra. Qala Allahu azza wa jalla, dawuhnya Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha sa'tuhuni Allah iku la yaghfiru, orang ngapura, orang mengampuni sapa Allah, ayyushraka eng yanto den sekutoni sapa bihi Allah, wa yaghfiru lan ngapura mengampuni sapa Allah ma ing dosa duna dzalik kang sakliyane syirik liman bagi liman kedue wong yasha'u kang karep sapa Allah ing man. An-Nisa al-ayah. An Ubadah bin Samit, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, annahu qol, bayakna bayat sapa kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqaddawu sapa Kanjeng Nabi, tabaya'uni padha bayat sapa sira kabeh ni ing ingsun ala alla tusyriku billahi syai'a, ing atase yen to ora sekutonan sapa sira kabeh billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji, wala tasriku lan ora nyolong sapa sira kabeh, wala tazinu lan ora zina sapa sira kabeh. Faman moko utawi sapane wong iku wafanuhoni memenuhi sapa man mingkum saking sira kabeh, fa ajruhu moko utawi ganjarane man iku alallahi ing atase Allah. Waman utawi sapane wong iku asaba ngenani sapa man melakukan mindalika saking mengkono-mengkono sarikoh au zina syai'an ing suwiji-wiji ya fasatarahu maka nutupi ing man sapa Allahu Gusti Allah. Fadzalika maka utawi mengkono-mengkono man iku ilallah den pasrai maring Allah, insya'a lamun karep sapa Allah, azabahu maka nyiksa sapa Allah ing man, wa insya'alan lamun karep sapa Allah ghafara maka ngapura sapa Allah lahu maring man. Terserah apa kata Gusti Allah, kalau dia masih belum bertaubat, belum memohon ampunan kepada Allah, masih punya dosa gara-gara mencuri, gara-gara berzina, gara-gara melakukan dosa besar lainnya, maka terserah apa kata Gusti Allah, sebagaimana dalam Zubat, wa may yamut walam yatub an dambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih, wa may yamut walam yatub an dambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang meninggal masih belum bertaubat kepada Allah, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka permasalahan orang tersebut apa kata Gusti Allah, insya'a kalau Allah mengharap, kalau Allah berkehendak, adzabahu maka Allah menyiksanya, wa insya'a dan apabila Allah berkehendak
ghafara lahu, maka Allah mengampuninya. Haddasa, meriwayatkan sapa Abu Dzarrin, Abu Dzar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat, pernah memiliki budak. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki budak yang hitam. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari memanggilnya, budak tersebut, yabna sauda, hei anak yang hitam. Gara-gara dipanggil seperti itu oleh Abu Dzar Al-Ghifari, merasa budaknya sakit hati. Kok saya dipanggil sebagai orang yang hitam? Akan saya laporkan kepada Rasulullah. Setelah sakit hati dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, majikan saya Abu Dzar Al-Ghifari memanggil saya dengan sebutan anak yang hitam. Saya tidak terima ya Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, innaka mru'un fika jahiliyah. Hei Abu Dzar Al-Ghifari, engkau masih ada sifat di dalam hatimu, sifat-sifat jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Gara-gara seperti itu ditegur, dinasihati seperti itu oleh Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari pusing. Abu Dzar Al-Ghifari kepikiran karena Rasulullah mengatakan seperti itu kepadanya. Gara-gara kejadian seperti itu Abu Dzar Al-Ghifari tidak bisa tidur, kepikiran terus dan memohon maaf kepada budaknya. Sebagai ganti rasa maafnya dia kepada budak tersebut, separuh dari hartanya dia berikan kepada budaknya, dan pipinya rela diinjak oleh pembantunya sendiri, oleh budaknya sendiri. Gara-gara oleh Rasulullah hanya disebutkan innaka mru'un fika jahiliyah. Karena sahabat itu cerdas-cerdas, walaupun hanya satu ucapan saja tapi langsung masuk ke hatinya, langsung kepikiran, langsung tidak bisa tidur kepikiran dengan dawuhnya Rasulullah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Annahu qal, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yaghfiru lil abdi ma lam yaqa'il hijab. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, yakti, mengampuni sapa Allah, lil abdi maring kaula. Allah mengampuni hambanya malam yaqa'il hijab, ing dalam selagine ora tumiba apa al hijabu aling-aling. Selagi masih belum ada hijab. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma wuqu'il hijab, apa hijab itu ya Rasulullah? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, antamuta, yakni an-nafsa wa hiya musyrikatun. Kanjeng Nabi menjawab, antamut, dia meninggal, wahia musyrikatun, yakni maksudnya antamut di situ an-nafsa, hati, ay an-nafsa, atine, wahia utawi nafsu iku ati iku musyrikatun, nyekutone Allah. Bisa menjadi pemisah hijab ketika seorang dalam keadaan syirik. Na'udzubillahi min. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, atani atin min rabbi, atani teko ingsun, sapa atin wong kang teko min rabbi saking pangeran ingsun, fabasyarani, maka bebungah sapa atin ing ingsun, au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi, akhbarani, paringin kabar ing ingsun, annahu ing temen setuhune kelakuan, man utawi sapane wong
iku mata meninggal sapa man min ummati saking umat ingsun la yusyriku ora syirik sapa man billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji dakhala moko manjing sapa man aljannata ing swarga. Qultu dawuh sapa ingsun wa in zana sanajan zina sapa man wa in saraka sanajan nyolong sapa man qala ngendika sapa atin wa in zana sanajan zina sapa man wa in saraka sanajan nyolong sapa man. Rawal Bukhari fi sahih. Selagi dia tidak syirik kepada Allah maka akan masuk dalam surga, walaupun zina, walaupun mencuri, walaupun zina, walaupun mencuri dawuhnya. Tapi bila Allah berkehendak tidak mengampuni maka masuk neraka dulu, tidak langsung masuk surga. Tapi kalau orang yang syirik kepada Allah maka dia akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk lagi ke dalam surga. An Abi Dzarrin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqiya barang siapa yang tetemu Allah ing Gusti Allah la ya'dilu ora nyekutoni sapa man bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji fid dunya ing dalam dunya summa kana nuli ana alaihi iku tetep ing atase man apa mislu jibali dunubin padane gunung piro-piro dosa ghafara maka ngampuni sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Itu saking rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, masih diampuni oleh Allah. Masya Allah, rahmatnya, kasih sayangnya Allah Tuhan kita kepada hamba-hambanya. Dosa sebesar gunung, seperti gunung, masih Allah ampuni selagi dia tidak menyekutui Allah. An Utsman bin Affan, diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebetulan di Madinah, kalau bisa ziarah ke astahnya sahabat Utsman bin Affan. Letaknya ada di pemakaman Baqi, ada di tengah di sana pemakamannya sahabat Utsman bin Affan, dekat dengan astahnya Halimatus Sa'diyah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dia tahu tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. An Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, anjing Nabi bersabda, man laqiya, barang siapa yang bertemu Allah kepada Allah, wa huwa utawi man dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a, tidak mensyirikkan sesuatu kepada Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk dalam surga. Wa man laqiyahu, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan yusyriku bihi syai'a, mensyirikkan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim fi sahih an Sulaiman bin Ubaidillah al-Ghailani wa Hajjaj bin Sya'ir an Abi Amir al-Aqadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fudiya, ing dalam semangsane den tebus sapa Ishak, Nabi Ishak bil kabsyi kelawan wedhus kibas, qala ngendika sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, innalaka da'watan mustajabah, innalaka satuhune iku tetep kedue sira dakwatan ana doa mustajabah kang mustajab. Qala ngendika sapa rawi, wazadani Muammar, wazadani lan nambahi ing ingsun sapa apa Muammar
qala kang dawuh sapa Kanjeng Nabi qala ngendika lahu maring Ishak sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, ta'ajjal age-agio bergegaslah, segeralah engkau dakwataka ing doa sira la yadkhulu kang orang menjing sapa setan fiha ing dalam doa syai'an ing siwiji-wiji. Qala ngendika sapa Ishak Allahumma man laqiyaka minal awwalina wal akhirin la yusyriku bika syai'a faghfir lahu. Allahumma ya Allah, man utawi sapane wong iku laqiyaka tetemu sapa man ing panjenengan minal awwalina saking wong awal-awal kabeh wal akhirin lan wong akhir-akhir kabeh la yusyriku kang la yusyriku hale ora nyekutoni sapa man bika kelawan sira syai'an ing siwiji-wiji faghfir moko ngapura moko ngampuni panjenengan lahu maring man. Termasuk doanya Nabi Ishak. An Anas diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik semenjak umur 7 tahun menjadi khaddamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daunya ibunya, ya Rasulullah, ada Anas yakhdumuk, ini Anas kami serahkan kepadamu untuk melayanimu wahai Rasulullah. Jadi haddamnya Rasulullah Sayyidina Anas mulai dari kecil. Jadi sudah bersama Rasulullah semenjak anak, semenjak kecil, semenjak masih kanak-kanak. Pernah suatu saat Rasulullah menyuruh Sayyidina Anas, saat itu masih kecil, wahai Anas, ambilkan barang yang ada di sana. Kemudian Sayyidina Anas pun keluar dari rumah Rasulullah. Ketika keluar tidak kembali, mana Anas? Rasulullah pun khawatir karena dia masih kecil. Dicari Sayyidina Anas, kok lama tidak balik. Ternyata ketika Rasulullah mencari, Sayyidina Anas sedang bermain bersama teman-temannya. Ditunggu-tunggu, ternyata main. Mungkin kalau sekarang ya main layangan, main leker gitu. Dilihat, kok main ternyata. Dari belakang Rasulullah pelan-pelan agar supaya tidak diketahui Sayyidina Anas. Kemudian matanya Sayyidina Anas ditutup oleh Rasulullah dari belakang, ditutup. Man hadza? Siapa ini? Rasulullah tidak jawab. Sambil tersenyum Rasulullah, siapa ini? Rasulullah tetap tidak jawab. Araftu, saya tahu dari lembutnya tangan ini, dari harumnya tangan ini, dari lembutnya wanginya tangan ini adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu oleh Rasulullah dibuka, kemudian dilihat oleh Sayyidina Anas. Rasulullah pun mengatakan, ya Anas, mana barangnya yang saya suruh ambil, kok tidak ada? Oh ya Rasulullah, mohon maaf, sebentar, tunggu Rasulullah. Rasulullah tidak marah sedikit pun. Itu akhlaknya Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasulullah, didoakan panjang umur oleh Kanjeng Nabi, dan umurnya Sayyidina Anas pun sangat panjang. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna abdan fi jahannam yunadi alfasanah, sesungguhnya hamba saktuhune kaula fi jahannam ing dalam neraka jahannam iku yunadi manggil-manggil sapa abad alfasanatin 1000 tahun. Ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan wahidat yang mengasihi, ya Mannan wahidat yang memberikan anugerah. Memanggil-manggil Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Qala Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulullahu azza wa jal,
Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, i'ti abdi wahai malaikat Jibril, datangkanlah hambaku itu. Ya Jibril, i'ti neko sapa sira abdi engkau la ingsun. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, fayantaliqu maka budalan, berangkatlah sapa Jibril, malaikat Jibril, fayara maka ningali sapa malaikat Jibril ahlan nar ing penduduk neraka. Malaikat Jibril berjalan menuju neraka tersebut dan dia melihat penduduk neraka mungkabbina hale podo jungkel terjerembab ala wujuhihim ing atase pira-pira wajahe ahlun nar. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fairji umaka kembali sapa malaikat Jibril, fayaqulullah, Allah Ta'ala kemudian berfirman, i'tini bih, datangkanlah kepadaku bihi kelawan gawa abad. Fa innahu fi makanin kada wa kada, karena sesungguhnya fa innahu maka satuhune abad iku fi makanin kada ing dalam panggonane mengkono wa kadalan mengkono. Kala ngandika sapa malaikat sapa Kanjeng Nabi, fayatihi maka nekani sapa malaikat Jibril ing abad, fayaji maka nekani sapa fayaji maka teka sapa malaikat Jibril bi kelawan abad, fayaqulu Allah berfirman lahu maring abad, ya abdi kaula ingsun, kaifa wajadta makanak, kaifa alikaya apa wajadta nemu sapa sira makanaka ing panggonan sira, wa maqilaka lan gonturu sira. Wahai hambaku, bagaimana kau temukan tempatmu itu dan tempat tidurmu itu? Qala Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulu, hamba pun menjawab, ya Rabb, syarra makan wa syarra maqil, wahai Tuhanku, jelek sekali tempatku, jelek sekali tempat tidurku ya Allah. Qala Kanjeng Nabi menjawab mengatakan, fayaqulu, Allah berfirman, raddu abdi, kembalikanlah hambaku. Fayaqulu, maka hamba berkata, ya Rabb, ma kuntu arju antaruddani idza akhrajtani, wahai Tuhanku, aku tidak ingin kau mengembalikanku idza akhrajtani, ketika engkau telah mengeluarkanku. Fayaqulu, Allah berfirman, da'u abdi, tinggalkanlah hambaku. An Ibnu Abbas, diriwayatkan Sayyidina Abbas fi qauli, dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal, faman utawi sapane wong iku ya'mal ngelakoni sapa man mithqala dzarratin kelawan sak bobote semut budak, khairan ing kebagusan, yarahu moko ningali sapa man ing khair. Jangan dianggap remeh kebaikan sedikit, walaupun seperti semut budak, semut yang sangat kecil bobotnya, beratnya kebaikan itu, tapi dia akan bisa melihat kebaikan tersebut. Sebaliknya juga seperti itu. Wa may ya'mal sa'waman utawi sapane wong iku ya'mal ngelakoni sapa man mithqala dzarratin kelawan sak bobote semut budak, syarron ing keolowan kejelekan, yarahu maka ningali sapa man ing syar. Kala ngandika sapa Ibnu Abbas, laisa mu'min wala kafir amila khairan wala syarran fid dunya illa arahullahu iyah. Laisa ora ono sapa mukminun wong mukmin, wala kafirun lan orang kafir, amila kang ngelakoni sapa mukmin lan kafir, khairan ing kebaikan, wala syarran lan ing kejelekan, fid dunya ing dalam dunya, illa arahullahu iyah, angin merohake ing mukmin lan kafir sapa Allah Gusti Allah
iyahu ing khair lan syar. Kemudian ada pertanyaan umpama, kalau orang kafir itu kan sudah masuk neraka, terus kebaikan-kebaikannya di dunia bagaimana? Kebaikan-kebaikannya di dunia bagaimana? Dia ahli sodako, dia sering membantu, dia sering berbuat baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Apakah hal itu bermanfaat kelak di hari kiamat, di akhirat? Sementara orang yang tidak percaya kepada Allah, neraka baginya. Neraka baginya. Tentu semua itu atas kehendak Allah kepada hamba-hambanya. Hanya saja keterangan kalau tidak beriman ya masuk neraka. Terus manfaatnya bagaimana? Kebaikan-kebaikan di dunia diterangkan manfaatnya, yaitu ketika dia mau meninggal dunia akan lebih dimudahkan oleh Allah tercabutnya ruh atau pada saat sakaratul maut. Terkait di akhirat, ya apa kata Gusti Allah, semuanya di akhirat. Tapi keterangannya kalau sudah tidak beriman, neraka tempatnya. Wa ammal mu'min, adapun orang mukmin, fayurihi moko meruhaken sapa Allah ing mukmin hasanatihi ing pira-pira kebaikane mukmin, wa sayyiatihi lan pira-pira kejelekannya mukmin. Fayaghfiru moko ngapura sapa Allah lahu maring mukmin min sayyiatihi saking kejelekannya mukmin, wa yuthibuhu lan ganjar sapa Allah ing mukmin bihasanatihi kelawan kebaikane Allah, kelawan kebaikane mukmin. Wa amal kafir, anapun utawi wong kafir, fayurihi moko meruhaken sapa Allah ing kafir hasanatihi fayurihi moko meruhaken sapa Allah ing kafir hasanatihi ing kebaikane kafir, wasayyiatihi lan keoloane kafir, kebaikannya itu ditolak, fayaruddu di akhirat ditolak, fayaruddu moko nolak sapa Allah alaihi ing atase kafir hasanati ing pira-pira kebaikane kafir. Jadi tidak bisa sudah di akhirat orang-orang kafir kebaikannya ditolak. Tapi ada keterangan pada saat mau meninggal lebih dimudahkan seperti itu. Wa yu'adzibu lan nyiksa sapa Allah ing kafir bisayyiatihi kelawan kejelekannya kafir. Maja'a fil mu'min yufda bil kafir fayuqalu hadza fida'uk minan nar wal kafir la yu'khadh minha fidyatun wala tanfa'u syafa'ah. Ma ai hada utawi iki iku keterangan ja'a kang teko apa ma fil mukmin ing dalam wong mukmin yufda den tebus sapa mukmin bil kafiri kelawan kafir, fayuqalu maka den ucap akan hada utawi iki kafir iku fida'uk tebusanmu minan nari saking neraka, wal kafir lan utawi wong kafir iku la yukhadhu ora den alab minhu saking kafir apa fidyatun fidyah, wala tanfa'u syafa'ah lan ora manfaati ing kafir apa syafa'atun syafa'at. An Utsman diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ing dalam nalikane tinemu apa yaumul kiamati dina kiamat ya a'ta moko paring sapa Allah Gusti Allah kulla rajulin ing saben-saben wong lanang min hadil ummati saking iki umat
rajulan ing wong lanang minal kufari saking pira-pira wong kafir fayuqalu maka den uca den ngendikaaken lahu maring rajul hadza fida'uk minan nar hadza utawi rajul minal kufar iku fida'uka tebusan sira minan nari saking neraka an Abi Burdah an abihi diriwayatkan dari Abi Burdah dari ayahnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaji'u taqa yaumal kiamat yang dalam dina kiamat sapa nasun manungsa minal muslimina saking pira-pira wong muslim bidunubi amsalil jibal kalawan gawa pira-pira dosa padane gunung yaghfiruha kang ngapura ing dzunub sapa Allahu Gusti Allah lahum maring nas. Dosa yang besarnya itu seperti gunung Allah ampuni wa yadauha lan Allah nyelehake ing dzunub alal yahudi ing atase wong Yahudi wan nasara lan wong Nasrani. Masya Allah. Jadi kita harus sangat bersyukur karena Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan iman ini kita bawa sampai ketika kita diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, iman kita bawa pada saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan membawa iman, beribadah kepada Allah, tidak membawa dosa kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Lebih-lebih meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan hari yang baik, yaitu hari Jumat. Yaji'u yaumal qiyamah. Jadi dosa-dosa orang-orang mukmin ketika di akhirat dipindah oleh Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani. Fima ahsibu ana, ing dalam perkara ahsibu kang nyono sapa ingsun ana ya ingsun. Maja fi ashabil a'raf wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi GZH Genggong mempersembahkan. Ikutilah dan simak Tahtimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Diawali kitab Al-Jannatu wa Na'imuha karangan Asy-Syaikh Al-Hadz Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Mumaruzzaman. Dilanjutkan kitab Suhufu Musa karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal. Dilanjutkan kitab Ahwalul Qiyamah karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Don Hasan Ahsan Malik. Dilanjutkan kitab Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah. Dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri
pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Khalifah Ma'had Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, Tahdimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong akan disiarkan langsung di Masjid Jami Al-Barokah Genggong dan ditayangkan langsung di channel YouTube pesantren dan Facebook pesantren Zainul Hasan Genggong. Marhaban ya Ramadan.